Di undang-undang juga Indonesia negara menjamin kemerdekaan warga negara untuk berserikat, berpendapat gitu ya. Artinya secara kolektif Indonesia sudah kemudian membuat aturan yang memang itu membuat warga masyarakat bangsa negara itu harus merdeka, baik secara kolektif maupun secara individu. Selamat datang dalam podcast Bilik Demokrasi, bincang menarik seputar demokrasi. Pada kesempatan bulan peringatan kemerdekaan ini, KPU Jepara membuka ruang khusus Bilik Demokrasi dengan melalui edisi yang khusus dengan tema memaknai kemerdekaan dalam konteks demokrasi. Bersama saya telah hadir Ketua KPU Jepara, Bapak Subhanduri. Apa kabar Pak Ketua? Baik, alhamdulillah sehat Mas. Dalam tema yang kita usung hari ini Pak Ketua, kemerdekaan, demokrasi. Seperti dua hal yang sangat familiar dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Dalam pemberitaan TV, media sosial, dan banyak juga sekitar kita tidaklah jauh dari dua kata itu. Menurut Pak Ketua, apa makna dari kata kemerdekaan serta demokrasi itu sendiri? Oke, baik Mas Tomo. Ini podcast edisi spesial ya di saat menjelang perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76 ya, dan temanya sangat relevan memaknai kemerdekaan dalam konteks demokrasi. Satu lontaran pertanyaan yang menarik dari Mas Tomo soal kemerdekaan dan demokrasi ya. Ya sebenarnya kalau makna kemerdekaan sendiri sebenarnya ya makna yang paling mudah, yang paling bisa kita katakan secara harfiah ya, secara kamus besar bahasa Indonesia ya. Makna demokrasi itu kan makna kemerdekaan itu diartikan dalam tiga arti ya, tiga makna. Satu, kemerdekaan dimaknai sebagai terbebas dari belenggu penjajahan gitu. Dan saat ini Indonesia juga sudah dalam kondisi yang merdeka dan terbebas dari penjajahan sejak proklamasi 17 Agustus 1945 yang lalu atau 76 tahun yang lalu. Makna yang kedua menurut KBBI juga bebas dari tuntutan. Jadi itu dimaknai sebuah kemerdekaan. Misalnya ada orang yang dituntut bersalah tetapi terbebas, itu merdeka. Orang yang merdeka tidak bersalah atau terbebas dari tuntutan. Yang ketiga makna yang menurut KBBI juga merdeka itu dimaknai dari tidak terikat oleh apapun, oleh siapapun gitu. Ya orang menyebut merdeka. Kalau seperti kita ya, misalnya tidak ada ikatan apa-apa, misalnya tidak ada tuntutan apa-apa, tidak ada penindasan apa-apa, kita kan merdeka gitu. Biasanya ekspresi kita kan merdeka. Nah itu dalam cara mudah memaknai kemerdekaan. Kalau demokrasi itu sebenarnya juga tidak jauh-jauh dari situasi merdeka juga. Orang bisa berdemokrasi karena situasinya merdeka. Kalau demokrasi sendiri maknanya kan banyak sih makna demokrasi, tetapi pada yang paling dekat mungkin masyarakat atau rakyat diberi hak yang sama dalam menentukan arah nasib bangsa Indonesia atau bangsa ini, negara ini. Dia punya hak yang sama, punya hak yang setara dalam merumuskan kebijakan, punya hak yang setara dalam menentukan pilihan, punya hak yang sama dalam di muka hukum dan sebagainya. Dimana demokrasi yang bisa kita maknai di negara kita. Sehingga antara kemerdekaan dan demokrasi itu sebenarnya satu keping mata uang menurut saya.
apa namanya kita tidak terjajah dan kita tidak tertindas dan kita bebas, sama-sama punya hak yang sama dalam menentukan nasib kita. Begitu. Berarti kata kuncinya bebas Pak Ketua ya, untuk dua kata kemerdekaan dan demokrasi tadi. Ya, kata sederhananya bebas, tetapi kalau kemudian kita menerjemahkan kemerdekaan dan demokrasi, makna bebas itu tidak titik, tidak berhenti di kata bebas, masih ada komanya. Bebas dalam arti tidak melanggar peraturan atau ketentuan perundang-undangan. Hanya kemerdekaan kita itu bebas, tetapi tidak melanggar kemerdekaan orang lain. Yang itulah yang kemudian diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga kemerdekaan kita itu tak terbatas, gitu, tapi dibatasi oleh undang-undang. Demokrasi juga begitu. Orang memaknai demokrasi kadang-kadang kan ngomong maunya gitu, semaunya, saenake kalau bahasa Jawanya. Saya kira bukan begitu. Demokrasi itu bebas orang mau berekspresi, berbicara, menentukan pilihan, tetapi tetap ada batasannya undang-undang. Ya, siap. Tapi gini Pak Ketua, dalam beberapa tahun terakhir ini bangsa kita itu telah diuji dengan adanya pandemi COVID-19, di mana saat ini itu serasa kemerdekaan, kebebasan itu sendiri telah direbut oleh keadaan yang sangat membatasi kita untuk berekspresi ataupun berinteraksi lah. Lalu bagaimana memaknai kemerdekaan yang tepat di saat pandemi seperti sekarang ini Pak Ketua? Ya, saya rasa memang dalam 2 tahun terakhir ini ya tentunya kita serasa ada yang membatasi, dan memang ada yang membatasi. Ada yang membatasi dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Kita dipaksa untuk melakukan sesuatu sesuai dengan protokol kesehatan. Enggak, kita dialog harus pakai penutup face shield, ya. Biasanya pakai masker. Nah, dalam memaknai kemerdekaan, tentunya kemerdekaan dalam masa pandemi ini, saya kira kalau kemerdekaan dalam secara umum di bangsa Indonesia, kita sudah merdeka sejak tahun 45 ya. Artinya sejak proklamasi kemerdekaan tahun 17 Agustus tahun 45 atau 76 tahun yang lalu, kita secara bangsa negara Indonesia sudah merdeka. Tapi kemudian dalam situasi sekarang secara individu gitu, kita merasa ada yang kemudian membatasi kemerdekaan kita, separuh atau sedikit gitu, atau sebagian mungkin dijajah oleh satu kondisi, dalam kondisi COVID-19 ini. Nah, menurut saya tadi kita dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19 ini, agar tidak merasa terjajah atau kemerdekaan kita terenggut atau dirampas oleh situasi, kita memposisikan kita bahwa rasa kemerdekaan itu harusnya di dalam kesadaran kita, di dalam hati kita. Secara bangsa kita merdeka, tapi dalam hati kita belum tentu semua orang sama dalam merasakan kemerdekaan itu dalam situasi apapun. Dalam konteks ini adalah situasi pandemi. Dalam situasi pandemi saya kira kita harus memerdekakan diri sendiri. Kita tidak boleh kemudian merasa terjajah oleh COVID, terjajah oleh situasi. Sehingga dari dalam diri kita harus kita ada kesadaran. Mengapa kita kemudian harus dibatasi? Itu karena dalam rangka untuk kebaikan kita bersama, misalnya. Kenapa kita harus pakai protokol kesehatan ketat? Itu karena demi kesehatan kita. Kira-kira begitu. Nah, kalau itu sudah muncul dari kesadaran kita, artinya itu tidak merasa kita itu dipaksa, dijajah. Meskipun dalam situasi seperti ini. Nah, saya kira untuk memaknai agar kita itu tetap merdeka dalam situasi seperti ini, kita harus memunculkan atau meningkatkan kesadaran kita bahwa apa yang membatasi kita itu sebenarnya bukan untuk menjajah kita, tetapi untuk kebaikan kita. Nah, kalau mindset kita itu merasa dijajah, situasi apapun akan merasa selamanya terjajah. Sehingga memang kesadaran kita dalam masa pandemi ini perlu untuk kemudian ditingkatkan, atau kalau mungkin yang belum sadar, ya memang kita harus sama-sama menyadarkan bersama bahwa dalam situasi pandemi ini kita dilarang berkerumun, gitu kan, dilarang melakukan kegiatan mobilisasi massa, kemudian harus diwajibkan pakai masker, kalau pakai penutup sekarang pakai face shield, atau harus berjarak. Itu bukan kemudian kita maknai sebagai sebuah penindasan, tapi menjadi sebuah aturan untuk kebaikan kita semua.
Jadi kalau kita maknai demikian, kita tidak merasa terjajah sebenarnya. Nah, ini yang perlu kita sadarkan untuk diri kita dan untuk yang lain, gitu, agar kita sama-sama tetap saja merasa merdeka dalam situasi pandemi seperti ini. Saya kira begitu. Berarti kemerdekaan itu dinamis mungkin Pak Ketua ya. Kita harus mulai mampu melihat peran dan mampu melihat kondisi apa sih dan bagaimana kondisi bangsa kita saat ini. Tidak kalau memang dari dulu kita berpatokan bahwa yang namanya kemerdekaan itu dipertahankan dengan cara berperang, tidak berlaku untuk saat ini ya. Ya ada situasi yang begitu. Jadi kemerdekaan secara kolektif ya, secara bangsa kita sudah merdeka. Tapi kita juga tidak hanya bicara soal kemerdekaan secara kolektif, secara kebangsaan gitu, secara negara, tapi secara individu kita harus merdeka juga. Nah, soal dinamis itu karena hati kita yang kemudian berubah-ubah gitu. Hati manusia kan selalu berubah-ubah, kadang sadar, kadang tidak. Di saat kita mungkin tidak sadar, kita merasa tidak merdeka. Kan kalau menurut keyakinan keyakinan saya, orang yang dikatakan merdeka itu hanya karena tergantung dengan hanya tergantung pada sang pencipta gitu. Kalau masih tergantung dengan yang lain, tidak dikatakan merdeka. Nah, itu bagaimana kita kemudian membawa hidup kita agar kita tidak merasa tergantung dengan situasi COVID misalnya. Kita tidak merasa tergantung dengan seseorang. Kita tidak merasa tergantung dengan teknologi misalnya. Nah, kalau kita masih tergantung, itu sebenarnya kita secara pribadi tidak merdeka dalam situasi apa. Ada yang menarik tadi Pak Ketua, mungkin tentang kemerdekaan kolektif. Kalau kita mungkin merujuk pada tempo dulu Pak, kita juga hidup di masa kini, kira-kira kemerdekaan seperti apa yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia Pak Ketua? Secara kolektif mungkin tercetus dalam proklamator waktu itu Pak. Kalau secara bangsa ya, kemerdekaan yang harus dijaga secara menyeluruh, secara umum. Negara ini kan sudah memproklamirkan kemerdekaannya sejak tahun 45. Kemudian dirumuskannya satu rumusan kemerdekaan itu dalam naskah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar 45. Dalam naskah pembukaan Undang-Undang Dasar dengan 4 alinea itu kan semuanya menyebut sebuah kemerdekaan, bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, termasuk bangsa Indonesia. Ya, artinya bangsa Indonesia kemudian memproklamirkan sebagai negara merdeka, artinya bangsa Indonesia punya hak untuk menentukan nasibnya. Merdeka tidak kemudian tergantung dengan penjajah, kemudian tidak tergantung dengan negara lain. Untuk kemudian ini negara Indonesia akan mengatur negaranya, mensejahterakan rakyatnya sesuai dengan kebijakan negara itu. Nah, ini negara kolektif. Diatur juga bahwa kemudian negara menjamin kemerdekaan masyarakatnya. Di undang-undang juga jelas, di pasal 27 28 itu kan, yang Undang-Undang Dasar 1945 kan mengatur semua hak-hak masyarakat. Masyarakat diberi hak kebebasan untuk memilih agama gitu kan, bahkan agama aja, kemudian diberi kebebasan untuk bekerja, diberi kebebasan untuk berpendidikan dan sebagainya. Di undang-undang juga Indonesia negara menjamin kemerdekaan warga negara untuk berserikat, berpendapat gitu kan. Artinya secara kolektif Indonesia sudah kemudian membuat aturan yang memang itu membuat warga masyarakat bangsa negara itu harus merdeka, baik secara kolektif maupun secara individu. Lalu apa implementasi kemerdekaan yang bisa dirasakan ya Pak Ketua dari sejak tahun 1945 sampai saat ini dalam konteks demokrasi tentunya? Ya, kalau kita rasakan kita kelahiran generasi kelahiran mungkin seumur di bawah 40 tahun ya. Nah, kita tidak menjumpai masa penjajahan itu. Nah, penjajahan itu hanya cerita sejarah yang kita tidak pernah merasakan. Kalau sejak merdeka, sejak 1945 sampai sekarang, artinya kan negara ini bisa mengelola, mengatur, membuat kebijakan tanpa harus kemudian
ditekan atau diatur oleh negara penjajah, negara lain. Ya, sampai sekarang kemudian kita bisa merasakan bagaimana negara ini bisa membuat undang-undang sendiri gitu kan, bisa membuat kebijakan sendiri. Kemudian negara ini sudah bisa melakukan pemilu yang pertama tahun 1955 sampai sekarang gitu, untuk kemudian memilih wakil-wakil rakyat, memilih presiden dan sebagainya. Nah, itu yang bisa dilakukan oleh negara. Yang dirasakan oleh masyarakat dalam situasi merdeka, saya kira kita masyarakat sekarang ini sudah bisa merasakan kemerdekaannya. Masyarakat bisa kemudian dengan leluasa bekerja gitu kan. Masyarakat bisa kemudian bisa merasakan bagaimana bisa berpendidikan gitu, sekolah atau menuntut ilmu sesuai dengan keinginannya, berbeda dengan zaman dulu kan, nggak boleh, sebagian masyarakat tidak boleh sekolah dan sebagainya. Masyarakat bisa kemudian beraktivitas dan sebagainya. Dan dalam konteks demokrasi ini saya kira yang bisa kita sebutkan bahwa kemerdekaan yang sudah bisa kita rasakan bahwa masyarakat bisa menentukan pilihannya. Jadi di sistem demokrasi yang dipilih oleh negara ini, oleh Indonesia, oleh NKRI, bahwa menjamin kebebasan masyarakat untuk sama-sama menentukan nasibnya. Melalui demokrasi itulah kemudian diterjemahkan dalam pemilu, masyarakat bisa memberikan suaranya. Bisa satu orang nilainya sama dengan warga masyarakat ini dalam profesi apapun, dalam status sosial apapun, suaranya sama untuk menentukan pilihannya dalam pemilu. Artinya kita sama, berkedudukan yang sama di mata hukum. Nah, kemudian dalam konteks demokrasi ini juga semua orang berkesempatan untuk ikut mengelola negara ini. Semua orang punya kesempatan untuk menjadi wakil rakyat karena melalui proses pemilu itu. Semua orang punya kesempatan untuk menjadi pemimpin, baik itu mulai presiden, gubernur, bupati, wali kota, melalui pemilu juga, melalui proses demokrasi juga. Artinya kemerdekaan yang sudah kita raih selama 76 tahun ini itu kemudian memberikan makna yang besar bahwa saat ini di usia yang ke-76 tahun itu masyarakat sudah benar-benar bisa merasakan bagaimana hasil kemerdekaan yang dulu 76 tahun yang lalu diperjuangkan dengan darah, tenaga, dan sebagainya. Kira-kira Pak Ketua, sudah berpuluh-puluh tahun kita merdeka. Bagaimana tingkat kematangan demokrasi dari perbandingan 10 tahun sebelumnya mungkin dibandingkan saat ini? Ya. Dari sisi masyarakat atau mungkin penyelenggara negara mungkin? Ya, kalau kita kemudian bicara soal kematangan demokrasi, saya kira memang kita dalam proses terus ya ke depan memang masyarakat kita harus selalu kita tingkatkan dalam konteks kedewasaan berdemokrasi. Dewasa, saya kira bahasa yang mungkin menurut saya yang tepat adalah kedewasaan berdemokrasi. Artinya karena dalam demokrasi itu kita harus mengakui atau menghormati segala perbedaan. Karena dalam sistem demokrasi itu tidak mungkin semuanya sama. Karena semua orang punya hak yang sama untuk berbeda gitu. Nah, dalam konteks berbeda itu masyarakat saya kira harus dewasa untuk menerima segala perbedaan itu, dan dalam demokrasi, dalam pemilu itu hal yang wajar. Sehingga dari pemilu ke pemilu saya kira kita terus melihat ya bagaimana masyarakat memaknai perbedaan itu semakin dewasa gitu. Artinya sampean tidak harus sama dengan saya atau mereka tidak harus sama dengan kita. Tapi konteks ke depan memang tetap harus kita sebagai penyelenggara pemilu tentunya harus tetap kita berikan edukasi ya, sama-sama meningkatkan kedewasaan itu agar pemilu ke depan atau sistem pemilu, sistem demokrasi ke depan akan semakin dewasa, masyarakat akan semakin bisa menerima setiap perbedaan di dalam sistem demokrasi ini, karena perbedaan dalam sistem demokrasi itu hal yang niscaya.
Baik, cukup sekian dulu Pak Ketua, karena ini edisi yang khusus, jadi khusus pula waktunya. Mungkin kesempatan lain kita akan bahas hal-hal yang menarik, lebih panjang, lebih lebar, lebih menarik lah tentunya. Ya, tunggu saja nanti. Siap. Edisi berikutnya ya. Siap, terima kasih Pak Ketua waktunya. Yang lahir tidaklah abadi, yang terlihat tidaklah asasi, kata Rumi. Jagalah republik ini yang terlahir dengan darah pahlawan kami. Kemerdekaan kini harus mampu melahirkan relaksasi. Hari istimewa menjadi sumbu bagi bangsa yang satu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Dirgahayu Republik Indonesia.